Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Anak-anak didikku, ya, cucu-cucuku, ya, sampai setiap Senin Pon menimbah ilmu secara makrifat. Jadi ini sampun dididik oleh anak saya yang namanya Suyono ini untuk menjadi jiwa suci, roh Ambarawa Muti Sejati, jiwa harimau sakti. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku jiwamu, ya. Sehingga sampai kudu mampu kalau sudah menjadi murid padepokan Cakar Harimau, kamu harus betul-betul mampu, ya, mampu menempuh hidup yang serba panas, serba ruwet, serba ngerepoti, ya, serba masalah. Jadi di dunia ini sama ditarungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu, dilaknat oleh setan. Allah dilaknat oleh setan. Di dunia ini selalu dilaknat dengan setan. Setiap jangkahmu itu dikerumuni setan. Jadi setiap kamu melangkah itu sampai dikerumuni setan seperti laler yang merumuni bangkai. Jadi secara otomatis kehidupanmu itu diperintahkan oleh Allah untuk mampu menghadapi dunia yang serba kurang ajar ini, dunia yang serba repotin, nyumpek ini. Nah, kamu belum bisa merasakan piye ya urip nek dunya. Kamu masih bisa merasakan mak minta uang kalau nggak punya uang. Nah, dengan kekuatan kanuraganmu itu kamu membuka, ya gitu loh ya, kamu membuka apa itu sumber keberuntungan dan kamu membuka berlawan dengan sumber tidak beruntungan. Diperhatikan nanti, ya. Nah, dengan kekuatan ajaran-ajaran kanuraganmu itu, ya, kamu bisa merasakan getaran-getaran jiwamu, ya, kadujayaan jiwamu itu bisa kamu rasakan bahwa di dalam tubuh manusia itu betul-betul di luar itu ada kemampuan yang bisa tidak sadarkan kita di dalam jiwamu itu bahwa ada sesuatu yang perlu kamu pelajari. Kamu masih kecil, kan sudah tak beri wawasan kamu bahwa umur 17 tahun kamu harus sudah punya SIM, umur 12 tahun kamu harus punya tempat sahabat yang bagus, tidak sahabat yang jelek. Umur 35 kamu harus sudah punya skill yang mampu untuk menghidupi anak istri, dan umur sampai ke umur 60 kamu harus bisa mewariskan apa yang kamu wariskan nanti. Dan sekarang kamu tak lihat itu umurnya masih di bawah 25, ada yang di atas 25, ada yang belum 35, dan ada yang sudah 35, dan ada yang mampu 60. Rasanya termasuk pinten tahun Mbak? Sudah kali. Dengan bahasan seperti ini sudahlah kali sudah mampu mewariskan anak-anaknya, sudah membuat rumah untuk anak-anaknya, dan sudah bisa meninggalkan bakal jejakan dunyonya kepada anak-anaknya. Termasuk sampun sukses. Kamu masih kecil,
perlu kamu pelajari ya, yang kamu rasakan, beban apa yang kamu rasakan. Sing enek awakmu itu masalah-masalah keluarga, sing enek awakmu itu masalah-masalah sekolah, sing enek ning jerone awakmu itu masalah-masalah tentang keuangan. Enek sing utang akeh, ya toh? Enek sing gak duwe utang, enek sing gurung kawin. Nah, itu masalah-masalah. Kamu ikut dengan kekuatan kanuragan itu. Kalau kamu sudah tahu jalurnya itu nanti dengan ajaran-ajaran Abaul setiap 1 bulan sekali ini, insya Allah kamu akan tahu apa yang kamu lakukan. Untuk malam hari ini dengan izinnya Allah, untuk sampai bertemu saya seperti sampai jam setengah 12, saya menginginkan saya datang sampai itu kalau bisa jam 10 atau jam 11, tapi dikehendaki oleh Allah, karena Abawana itu disetir oleh Allah, dan Allah yang menggerakkan dari pagi sampai malam, urusi dunia ya, jenenge panen sampai jam 10, ya Allah. Tapi nggak masalah karena yang ternya itu Gusti Allah semua. Tidur kalau toh anak-anak saya ini termahaba yang tuwek-tuwek tak prek lah, wis prek sing tuwek sing aku kepengin nguji anak-anak sing nom. Aku iso tangi tangga posisiku koyo ngene iki. Tak stop, sing tuwek-tuwek tak stop. Engko nak kebablasan ya berarti anak-anak enggak termahaba. Alhamdulillah. Loh, kenyataannya masih ada yang syukur. Berarti Gusti Allah menghendaki kita sama-sama tasik membutuhkan. Syukurnya belum selesai. Loh, berarti kamu datangnya jam berapa ini nanti? Coba datang jam berapa ini? Jam berapa ini mau datangnya? 11. 11. Berarti saya masih di langit sana ngorok. Loh, itulah bukti nyata bahwa kamu termahaba untuk saya. Nah, berarti kalau sudah termahaba untuk gurunya, untuk rasulnya, saya untuk rasul. Dari guru saya, gurunya, sampai nang rasul, tembus permintaan kita pasti dikabulkan. Pelos, wah letih. Dari pagi ini contohnya selamat itu. Wis mat, ada sing dampingi aku riwari tutupen apa ini? Cukurmu wis donya nak ditunggoki dicolongi wong tak ucapno mriko. Nah, alhamdulillah. Nyatanya Gusti Allah mari hidayah sampai setengah 12 sampai teko jam 12. Ayo ring-ringan. Gitu? Nah, berarti alhamdulillah. Kemudian terbangun. Loh, alhamdulillah. Lu anak-anak lampau kok makan anunya. Oh, ini berarti anak-anak. Terus kemudian saya untuk mengambil air wudhu untuk menemui Allah. Disitulah bahwa kekuatan Allah itu betul-betul kamu rasakan. Lebih-lebih nanti sampai kalau sudah termahaba dengan kanuraganmu itu, kalau ada apa-apa tahu lagi, tapi harus dengan latihan. Nah, makanya untuk itu sama cara otomatis itu tak latih melekan. Setiap minggu sampai melekan sampai jam 12 saya tahu. Tapi kenyataannya sampai alhamdulillah. Memang betul-betul pintar melekan. Loh, itu suatu tanda bahwa kamu betul-betul ingin sekali ilmu yang diciptakan oleh Suyono tak perintahkan untuk mengembangkan ilmunya. Nah, paham ya? Sampai tadi. Jadi sing tua-tua itu kalau teropakan, bukannya kalau kepingin uji sampai sampai. Termahaba enggak? Nyatanya termahaba. Jadi saya tahu. Kira-kira saureno omah pun saya tahu. Mestinya sama seperti sahur di rumah. Kalau nanti kita bagi waktunya itu khusus hari ini ya, setiap Senin pun ini kita khususkan untuk Allah, bahwa
kita untuk menimba ilmu zikir pada Allah. Karena dalam posisi zikir pada Allah itu ada 3 yang diperbolehkan dan mendapatkan pahala oleh Allah. 1, zikir perkara sholat, zikir perkara kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua, zikir perkara ilmu Gusti Allah. Nah, ilmu Gusti Allah termasuk zikir yang diperbolehkan oleh Allah. Yang ketiga ada zikir perkara dunia. Besok sampe nak sugi, ngono. Wis beduk-beduk wae sembayang, gelem gak gelem sampean ngadhepi karo tengkulak. Wis magrib sampean gelem gak gelem wong ngadhepi wae sembayang. Iku diperintahkan untuk menghadapi tengkulak sawahmu itu. Nah, sawahmu itu kowe nak mingkre dintiti karo tengkulak iku mang diperbolehkan, tapi yang tidak diperbolehkan kamu meninggalkan salat. Nah, besok-besok itu alirannya tuh gitu. Pun jelas nggih sampeyan iki. Nggih. Nah, sampean calon-calon orang kaya. Apa yang saya tanamkan? Anak-anak mahaba itu ada punya cita-cita 7 doanya. Harus kreatif, harus aktif, harus motivator, harus progresif, harus ekspresif, harus elegan, harus tahu, harus kaya, harus hebat, harus kuat, harus luas, harus manfaat, harus keren, harus keren. Untuk mencapai itu harus sampai melakukan kanuragan seperti itu. Gurumu dulu juga begitu. Dongo terus, latihan dongo. Berdoa terus, latihan berdoa. Terus dilatih. Karena sampean memintanya untuk kaya untuk Allah, kayanya untuk Allah. Karena Allah Ta'ala niku mboten diperanakan, dan Allah tidak punya anak, dan Allah tidak diperanakan, dan Allah tidak punya saudara, dan Allah adalah tunggal. Tapi kenapa kok punya sifat kaya? Gak butuh mobil, Allah gak butuh mobil. Sifat kayanya diletakkan di sampean-sampean iki. Sing ngene iki ndonga sing temen supaya duwe bojo sing ganteng terus oke. Nggih. Masih anak saya 1 loh, anak saya sudah S2. Ya. Itu berdoa, ya Allah mintalah suami yang ganteng dan yang kaya di mata Allah, dan turun yang kaya. Dengan latihan itu nanti sampean bisa. Setiap Rebu sampean kanuragan, ya toh. Setiap sampean berdoa, setiap Senin Pon sampean maca surat Yasin 3 kali. Ya kan? Nanti gak disi kerso. Kalau 1 minggu sampean ke kebosanan, dalam 1 bulan nanti kalau sudah lulus semuanya nanti lulus, di situ ada berdoa bersama, dan dalam 1 bulan ada berdoa bersama-sama dengan wali. Sampean pun pernah ngelampaui. Lebih mantep lagi nanti kalau sudah tahu manfaatnya. Lebih-lebih ini Wali Songo, tolong disiapkan untuk Wali Songonya ini. Kalau kamu kurang seberapa, nanti Yono Yani yang nanggung bayarnya. Kan sudah kaya. Tanyakan Pak Yon, tanggung di Pulau Rian, tak utang loh. Gitu. Itu 7 hari 7 malam sampean takjak. Berdoa bersama-sama. Piye carane berdoa nang ngene apa? Berdipimpin karo bawana. Nah, nanti beda dengan yang lain. Nah, ini disiapkan ya, Wali Songonya disiapkan. Nah, kamu mengangan-angan Wali Songo, kamu latihan, kamu setiap Rebu, Senin Pon, setiap Rebu datang ke sini itu besok. Itu termasuk sudah merupakan kebutuhan, bukan kewajiban lagi, kebutuhan. Perlu diisi Dewan Guru seperti ini. Pun jelas ya? Nah, pun. Kita coba. Wis tak sumurno Wali Songo tak dereng ya. Coba kira-kira saya melak kira sih. Angkat tangan coba. Coba ini angkat tangan. Ikut betul. Angkat tangan. Betul, angkat tangan. Oh, alhamdulillah. Jadi Wali Songo. Wes ya, bismillah. Nanti kamu bisa merasakan
hubunganmu dengan Allah, hubunganmu dengan Mbah Wali, hubunganmu dengan dirimu sendiri, hubunganmu dengan yang lain. Ya. Pusat dari segala pusat orang di dunia ini adalah Mekah. Abah-Walu sudah ke Mekah. Masya Allah. Karena apa kok cepat ke Mekah? Setiap berdoa di depan ya Allah, saya ingin ke Mekah seperti Mbah Wali ini. Wah, 24. Besok sampe nak wis temen-temen melek iki sing cilik-cilik iki langsung tak gawa tenan Mbak. Ngene pamijahan iku nek kumpul-kumpul Mekah. Tak praktekno temen sampeyan. Wis. Ndonga mari ndonga berapa bari wis ayo sik iso mlebu nang apa iki lunga kaji. Nah, ngene ku. Aku iki ngempakno ndas iki. Ngeplek nondas iki nek ngene Mekah apa nek ngene kuwe iki mang nak sapa sing iso ngundul iki kok pon pas ngono bener pas Gusti carane sudah tinggal Mekah lha iku ben gitu kula sing mimpin kula ya sing ngomong muga-muga Gusti Allah maringi bisa nang ngene Mekah karena pungkasane awak iki surgane di Mekah plek wah alhamdulillah anak-anak saya sing yakin pada ilmunya itu iso nang wis daftar nang Mekah. Anak siji loro tahun, tapi belum berangkat. Pak Walu sudah berangkat duluan karena contoh. Nah, jangan disepelekan. Kegiatan seperti itu gak dilatih berdoa bersama saya. Masa harus sama ujung ganteng sopi, tak tahu nama. Mbak Seti sudah punya kuota 32 ke Mekah. Nah, itu suatu contoh perilaku anak kanuragan. Jelas nih. Jelas nama badan? Jangan harta saja. Jangan harta saja. Dumpo-umpo kok wong tengkulak-tengkulak iku Cina. Wah, mau gendong menyolong timbangan, Pak. Tolong timbang ya Allah. Ya tetep kalah. Mantep cuma bawa garis sakit entar jabang bayi. Nah, gitu. Lah kira-kira sampe dadi tengkulak iku mampu nyolong. Ya gak boleh mesti. Ya gitu loh. Pun paham ya sampe iki. Itu dunia. Nah, ini sama dereng dipetokno betul-betul keindahan dunia. Burung umat duwe cek njaluk ngene kok. Sing apa? Diikuti dunia yang lain. Biasanya nang alasan menikmati dunia ya Allah. Kanuraganmu bisa menghindar. Karena rezekimu ono alas, ya. Nyuwun datang kalau lho, rezekimu dia harus dicukupi kan Allah. Iku tak temen latihan. Dengan latihanmu itu nanti, sampe tak isi ngene iki mesti tak terapkan. Engko nak gak dadi sampean, tak jamin kanuraganmu bagus. Amalmu bagus. Karena apa? Amal harus banyak. Amal harus banyak, niatnya harus benar. Niatnya juga harus sudah benar, tindakannya untuk benar. Tindakannya kalau sudah benar. Amalnya untuk benar. Ngamalin untuk benar. Nah, kalau ngamal sudah benar, ikhlasnya pasti benar. Kalau ikhlasnya sudah benar, insya Allah, apa yang kamu dapat pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing tak jaluk diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sing bagian wifi ini apa nih? Mantap. Oh iya, ini kan dunianya wifi. Tapi bukan di situ letaknya wifi. Berdoa. Kok kowe jujur cita-citamu yang akan menjadi TNI akan dikabulkan oleh Allah. Bukan wifi, berdoa latihan. Manganmu sudah ditanggung Allah melalui wifi. Wis wong tua wis bebas, alhamdulillah anak wis pindah kerja. Tapi bukan di situ letaknya, titiknya. Apa yang kamu kok senang itu nanti menghidupi sama. Dengan satu syarat apa? Dilatih. Aku nak ngomong. Ya nek kene duduk sampe tuwek nek kene lho ya. Kowe direksa kali Gusti Allah. Seneng nyangga donyane Abah Wono iki
gunanya berdoa untuk menjadi TNI. Tapi syaratnya satu. Lumak nolak. Kowe metu teko kene kudu enek sing sapa sing genting dungo. Nah, berarti enten ijale. Iki gendeng. Waras. Sing ngersa Gusti Allah waras gendeng. Selama iki janjine kula mantuk Pak Wono, nak kula pun gak ada anak boten ganti kula. Duit 500.000 tak warisno anak niku wae. Sik iso joinan karo Pak Wono. Pun waras niku. Pun paham ya? Dia berdoa, ngamal yang bagus, niatnya yang bagus. Nah, kan uraganmu harus kamu niati yang bagus mangki tak tuntun sampean melalui Suyono mangki. Sebelum kamu menerapkan kanuragan itu harus berdoa. Apa tujuanmu? Nanti beda nanti yang lain. Nah, sing cilik-cilik durung wayahe seneng kanuragan sing wis gede-gede sesuai dengan faknya masing-masing akan terangkat. Nah, itulah ilmunya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita lambangkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba yang kedua ini sama perhatian. Kalau betul-betul kamu sudah seneng karo Rasulullah, secara otomatis kudu seneng karo Allah. Karena Allah itu seneng dengan Rasulullah. Itu yang kedua. Ini tak jabarno tentang yang kedua. Sholawat serta salam tetap kita limbahkan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kamu lakukan di kanuragan itu yang jauh kemakrifatannya Rasulullah. Rasulullah itu kalau tidur, ya, miringanan, tak beritahu ya kemarin. Terus dia itu selalu berdoa. Apa yang kelihatan kamu lewat, orang lain lewat, so kabar lewat aku tahu. Karena Allah, Rasulullah gak tahu sare. Karena ngikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Gusti Allah itu orang tahu sare, orang tahu tuh. Turunnya Rasul tidur dia, tapi dia tahu. Nah makanya saya melihat kamu ini nanti kalau anak-anak yang tua-tua tak stop loh, yang tua ini tak stop. Aku ingin muji anak-anak itu, kenapa enggak ketemu saya enggak nanti malam? Akhirnya alhamdulillah beriring-iringan sampai datang jam 11, aku masih di langit. Terus jam 11 lebih saya sadar sudah. Ini kok enak apa ini? Apa ini jadinya? Sanyo makan. Oh ini anak-anak sudah datang. Saya makan berarti anak-anak sudah datang. Di sana gitu saya nggak melihat ke dalam. Nah itu kelihatan kamu dalam terjaga saya itu nyonsau ini nanti tadi posisi saya tidur saya minta ketemu anak-anak kamu itu berbondong-bondong. Saya sadar itu kamu itu berbondong-bondong berjalan-jalan, kelihatan sampai berjalan. Tapi alhamdulillah, sama ngikuti alur itu mang. Saya ada di situ, kemudian saya terbangun. Berarti kamu betul-betul keikhlasanmu itu ada. Makanya kanuraganmu itu harus ikhlas supaya tidak berbahaya. Sing gak iso ikhlas, latihan ikhlas. Sampeyan rene itu berarti pun ikhlas kabeh. Saya kira kamu masih cukur itu termasuk kurang mari cukurnya. Nah itu berarti betul-betul termabah sama mudah-mudahan. Nah murid sekian banyak ini ada yang termabah, ada yang tidak. Apa itu yang termabah? Cinta. Ada yang dicintai Allah dan ada yang belum dicintai Allah. Ada yang sudah dipilih Allah dan belum dipilih Allah. Nah sing rumasa belum dipilih Allah kalau nyalon Allah perlu tirakat ya, melalui kanuragan dukur malih melalui kekuatan maha sampeyan tak kalau nah, itu tirakat digolek sendiri. Nah, jadi di situ nanti sampean ketemu. Sampean gak perlu masuk nang maha perkara apa. Nanti umur sampean sik pinter? 16. Nah 16 lah 16. Gurung waya rabi, gurung waya nyambut gawe.
latihan donga tok sampean umur. 18. Lho, gurung wae rabi ya gurung oleh nyambut gawe. Berdoa sekolah terus. Dengan kekuatan kanuragan saja sudah cukup. Mampu masalah. Tapi kalau sudah ada problem dalam jiwa, Pak, kula kok gak iso nyambut gawe lagi sampean iki kan Pak tadi masuk enggak sampean? Mboten sekolah kan ya. Nah, itu sampean diperintahno apa ngono piye? Sambang ngono, ngeten. Masuk gak kerja yo norono ngono. Nyambang kuwi ya tuku wong sik payu kan ngono. Karena apa? Kamu sudah ngikuti bareng. Nah, piye ana sekolah ya bukunya digawa. Penjelasan. Ngeten. Apa mana sih dalingan penak tambahnya. Pun paham ya? Caranya begitu. Timbang pun saya bapakmu kok entekno. Nang pada Pak. Apa ini nang wifi. Sudah disiapkan oleh Allah. Bukan apa yang nyiapno, bukan apa. Ngerti maksudnya? Iya. Oh, gitu. Kalau lebih sampean setiap hari aja ditinggal kok dipacar arek anak wedok piye kok. Gak iso TNI kok. Nah, tak ada lo bapak Pak Wono, katanya dari TN kok pacaran. Gak boleh pacaran. Oh, angin sampean. Karena pacaran ngangen-angen ya jauh. Orang-orang termabakan uragan itu angen-angen wong dadi itu angen-angen pacaran gak dadi. Mboten dadi. Terus anak dhewe kok rezeki. TNI musuh TNI musuh guru. Masih sama dia ngeten. Gak perlu pacaran ke SD SMP. Ada yang lebih bagus. Heeh. Sama ngomong Pak. Loh gitu. Itu kalau cinta Rasulullah begitu. Ngeten lho. Pun paham ya sampeyan niki? Insya Allah. Dalam jiwamu itu harus latihan. Menurut. Yang jauh sing dadi TNI katanya ya Allah, kula temuki karena Nabi datang panjenengan atas perintah guru kula Suyono. Ditemper nggone gurune atau Suyono Abawono. Kula temuki kongkon nyekel donyane. Donya iki donya apa ya Allah. Muga-muga dengan pikirku iki kula nyuwun panjenengan njaluk tingkat napa cita-cita supaya sampeyan kabulaken. Dikabulno. Karena rezeki yang sudah tak tanamkan di ya jauh di gone potong di gone wifi juga itu rezeki yang halal. Nah, di situ lantaran untuk berdoa. Nah, kita nangge pun paham sak menten iki. Jadi dunia ini kanggo dikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Setiap kekayaannya itu dibuat untuk dikir. Ingat diceritakan Kak Mari, ya tak? Siti Fatimah, iku nak kate njaluk apa-apa, dikekno barang sing bersih, mboten barang infak. Betul-betul barang sing dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari keringetnya Rasulullah. Tapi saya kan di sana pano, orang-orang wong duwe anak yatim iku mangane teko barang anak yatim. Haram, nggih napa mboten? Wes, sogene teko barang anak yatim. Tapi Rasulullah mboten gitu, makanya diplesetno karo setan. Nek niate gak iso dadi Rasulullah, sunah Rasul gak usah teh ono anak yatim. Karena apa? Zaman saiki iki infak ngeten iki napa? Sampe dhewe iku bisnis nggih napa mboten? Amal jariah. Nek ngarep iki ribuan bentuk itu disebar untuk amalnya, tapi untuk orang tersendiri. Teroris teko ya amal-amal ngono bane piye untuk ngebom. Nah, itu bukan sunah Rasul. Makanya sampai nak wis sholawat serta salam tetap ulang ibadah. Bulan kita akan berdoa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu panjenengan kudu iso netep iki di rumah niki nomor 1. Ya. Nak teman-teman sampean duwe sumber dari Rasulullah karo Allah Subhanahu Allah karo Rasulullah, sampean akan mendapatkan sumber dari kenikmatan 3 dalam jiwamu, dalam kehidupanmu ada 3.
Nomor satu, di dalam jiwamu itu nanti akan betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari harta. Ini nomor satu. Lebih dari harta. Soalnya cinta Rasul, cinta Allah, gak nyambut gawe. Kleru itu ajarannya. Oh, jelas ah. Kalian paham ya? Jadi mencintai Allah dan Rasul itu lebih dari hartamu. Ya, sudah tak praktek no. Sapa wong sing gelem nyambut gawe tak bandane itu harta itu tidak ada apa-apa ya kalau nggak dibutuhkan. Karena saya cintai nanggone Gusti Allah, cintai pada Rasul, sunnah Rasul. Salah satu bentuk sunnah Rasul itu ya, sing megang wae itu sunnah Rasul. Ya, itu nomor satu diperhatekno ya. Yang paling penting kok ambil hari ini ya, karena sama selalu bersolawat. Sapa wong sing gelem bersolawat satu kali akan dilebihkan kebaikan Allah 10 kali. Ya. Nak pipis aja diempet lho niku. Kepuyuh malah diseguni wong. Oh, nomor satu itu ya. Paham nggih? Di teknik. Mencintai Allah dan Rasulnya itu lebih dari hartanya. Kok enak wong gak duwe ngono, ngowosak makamu. Bicarane wong iso mangan. Alhamdulillah berbahagialah sampean iki orang anak orang tuanya bisa menyekolahkan sampai kamu tergolong orang yang beruntung. Amin ya robbal alamin. Wis sampean sing cilik-cilik gak oleh pikir nyambut gawe, tapi latihan berdoa kepengin nyambut gawe sing manfaati wong. Oke. Insyaallah. Nomor loro ya waktune supaya sampean iso sahur di rumah. Duwe niat sahur kene mboten gadah ta? Gadah. Suatu saat sampean kudu duwe niat nyuwun sewu sahur no kapan apa gawe masak sendiri kok ono enek tempat masake ayo kapan terserah sampean aku gak melok-melok dadi ayo masak lo pedepokan sudah punya tempat produksi pedepokan cakar harimau niku nyuwun sewu geprek iku apik apa tempat masak ya, bebas untuk sampean, tak izin. Di satu C sana, di belakang satu C. Nah, diniati kan. Nah, nanti saya punya ide karena saya tak tutup pengisian, itu saya tutup pengisian setiap bulan malam terbit. Pasien ngelumpuk, terus tak isi. 800.000 orang banyak mungkin untuk sampai nanti karena cek lockdown kalau ngeten iki mboten wani nglupaken teng awakmu. Nah, tapi sampe kudu duwe acara sendiri tanpa saya. Wes saya maleman kita tafakur iku mikir-mikir nang pedepokan. Bawa beras kira-kira wong 50 iku pira. Kan ngeten ya. Wong 50 itu lho, pirang kilo lah. Masak dhewe. Nak kowe eling aku ya ora apa-apa, gak eling aku ya kebracut ngono. Nah itu termasuk keindahan keluarga besar apa. Itu suka Mbah Bawono kita bunyinya didok-dok lho ngeten. Ayo, sampean sing punya ide itu, nak saged. Piye carane? Masak apa terserah, sudah ada di sana tempatnya. Sudah tak siapkan. Itu cita-cita saya seperti itu. Apa malah nak sudah lulus semua itu tempat sakral itu setiap minggu setiap Kamis itu ada yang datang satu persatu nanti memberi minyak malaikatku itu nanti giliran setiap Kamis malam Jumat karo setiap Senin itu ancang-ancang mimpine abah
duwe cucu-cucu sing taat nang ngene Gusti Allah. Iku kok enek ilmune dhewe-dhewe. Mesti ken royokan sampeyan. Kok nak kok aku gilirane wong 50 ta 50 dina. Ah pirang pirang taun iki kok. Nggih napa mboten? Sak minggu pindho nak sak wulan berarti Pak sak minggu ping 8. Ngeten nggih. Itu termasuk sunah Rasul. Mekah nggih. Ka'bah niku sing ngoles-ngolesi batu nyuwun sewu sing batu teko surga iku wong khusus. Wong hafal Quran. Dadi tadi ngolesi minyake. Lah, sampean besok iku ngolesi iku aula sing gawe tirakat guru mulai riwari ben bengi iku nek wis lulus iku dadi sakral. Cuma gon tak dodono iki kok. Gon tak dodono sampean nek lulus dadi sakral. Iku dilepas semua kayak babut direndani. Nah, mesti wong kepincut padhepokane karena enek ilmune malaikat mukor. Nah, sing nang njaba kok rokok gentayangan, akeh rokok gentayangan. Karena pada ketarik malaikat mukor. Beneran. Mekah niku setane kuat rumakna niku. Setane kuat. Malaikat mukarrabine kuat, malaikat gak manute ya kuat. Makane teng mriko kok mari lunga kaji kok rusak gak karuan niate kleru. Lunga kaji kok tambah sugih iku ya niate kleru. Golek pesugihan. Sing jalur pesugihan ya sawu apapun sing dhewe. Ngikuti sunah Rasul nanggone Mina, muga-muga sampean pun daftar. Nanggone apa iki Arafah, Musdalifah, kemudian nanggone Mina lagi. Sing ngikuti pesugihan mboten kuwi nanggone nyuwun sewu masjid jin nanggone omahe jin. Omahe jin iku nak digawe tawaf. Wong sing nek pesugihan sing nang Arafah gawe tawaf. Digawe apa? Gawe wukuf. Iku nang gone Arafah, tapi sing meh pesugihan nang gone tanah jin. Tanah jin iku diboldoser. Omahe jin diboldoser gak muat. Karena damel sirik, nyuwun sewu ya, damel sirik. Masjide jin. Jin iku nggih masjid, jin apik iku. Digawe trotoar, gawe dalan. Nisore digawe ngusep-ngusep nang iki. Ngoten. Gawe dekem-dekem nang njaluke nang jin. Ada betul. Masya Allah. Insya Allah tahun ini kalau di sini Allah saya sudah daftar umroh. Tak dongakno kabeh anak-anakku sing teko iki. Iso cucu-cucuku iso munggah rono. Wis sajane. Anak cucuku keluarga besarku Padepokan Cakar Harimau. Wis tak dongane. Mangan sampeyan iso sambung kaya ngene iki kena donga. Tahun 2005 coba tahun 2005 wis dadi muridé Pak Yono apa guru? Dereng. Ngono lho. Iku tak dongane. Men-men aku ndek cucu Padepokan Cakar Harimau. Itu pun sunah Rasul. Kalau nggak sunah Rasul jangan diikuti, masih iso golek oyot alang-alang sampai iso sembahyang. Oh iku setan nek. Ngoten lho nggih. Nah. Jadi lebih dari hartanya. Gak percaya sampe. Aku sunah Rasul. Sapa sing gak iso nyambut gawe tak bandani. Selagi termabak mesti barokah. 100 sekil lah mudah-mudahan anak-anakku yang mengikuti ini tak suruh nyaring Suyono ini. Kok sampean gunane apa sampean iki kok riwari manuk. Mbok ngono nang manuk kaya gurumu ya terus joinan karo apa bisa. Joinan, jadi enek sampean cucu-cucu jadi limpat-limpatan. Entek manukmu, kene aku kentekan, tak tuku gitu. Itu pun sunah Rasul, manuk itu penggaweane Gusti Allah. Sampeyan gak karo manuk-manuk nyuwun sewu. Aku seru dhewe. Yo enek wong dodol manuk, nak pakaian pun rata, nak tutup-tutup. Dodolan manuk, manuk ikone apik-apik warnane.
Kate tak tuku iku tak terus tak lebokno ndi. Bingung mulene. Ngono. Ngerti maksudnya? Dadi aku berjalan itu dodolan manuk. Lu akeh sing tuku, tapi aku tak tuku tak dekekne. Lho, aku pulangku jek gorong sakmono, iku perjalanan jauh. Lho. Jadi apa-apa sing nang donya iki penggaweane Gusti kecuali dodolan narkoba. Iku penggaweane setan. Nah, itu sunah Rasul. Lebih dari hartanya. Sampeyan seneng sunah Rasul. Rasulullah sholawat. 10 kebaikan. Semua akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini nomor 1. Ini juk wakil. Waktune minta jam berapa pulang. Itu Pak aku takut. Minta jam berapa pulangmu? Jam 3 gak kober tahun itu. Jam 1 atau gitu ya. Mudah-mudahan ngatasi ya. Nah, itu syaratnya cukur kudu mari kabeh lah. Tapi apakah bisa? Nah, sing gak iso meneng kesini sendiri ya lah. Jis. Sopo? Wis ya nomor 1 ya ini. Mencintai Allah dan Rasulnya itu lebih dari harta. Pun sudah tak praktekno itu tadi. Anak tidak nomah, tak nomah anakku loh. Kan itu Rasul. Saya konek kayak anak cucuku. Enak wong tuwa. Pangan dhewe anake ora dikai belas sampai anake bapak iku kok koyo ngono sih sing titen anak kok mbawa setreprak sapa sing rambut kowe aja sampe dadi wong sepuh ngoten kira-kira bawana duwe wong 100 termasuk manuk itu 100 dodolan manuk itu sekil nah, besok-besok tak tinggal mati, yang ini biar teko ngene Abawana, iso tuku ngene kan teko Abawana lho gitu. Nah, terus Abawana mati, mosok ngomong tok awakmu. Kuburan tak dagek pedebat ya Fatihah ben kemis. Moro ngono lho. Sing sapa? Mau Abawana mati tak dagek pedebat sapa sing gelem nyambangi apa? Nek pedebat katakan. Lho, kan kuburan biasa aku iki kok jange. Ya enek keluwih niku nisore dane tempatku situ. Sapa sing gelem dikiri aku runu? Si angkat tangan. Ya angkat tangan. Lho, angkat tangan. Lho, aku anu Pak mati gak nang kuburan anu pedepan ngono tak siapne. Ana angkat tangan gak marane aku nak mati. Tak gendruwo kowe. Ngeles. Lho, ya tenan. Jadi syarat-syarat untuk mati ini mau dari situ karena ada 1. Golek anak cucunya sing sayang. Golek karena itu sayang ada di apa itu kok ceket-ceket petik terusan. Gitu ya. Wes ya angkat tangan teman ya. Tapi juga ada umur sih. Amin. Amin. Makanya Mbah Wali no kuburan no masjid. Kan kayak takarun dulu. Kan nek no masjid. Ya kan apa maneh pundi sing jenenge ini Pasuruan itu Mbah nggih. Nah niku nemplek lho ya kok mbok sing sedo ombo tapi kok nemplek lho dadi male anak cucune iku giliran rono iku. Gak iso sek ngono lho. Nah terus Mbah sinten? Mbah Kolen nggih ngeten. Nemplek lho teh male giliran rono iku kebiyen-kebiyen mbok dhewe tengah ombo jaluke ngono cidek karo rumahe Gusti Allah. Lah bawane cidek karo musolae. Ayo tak dekok jero musolae nek wedi kabeh. Lah iku cita-cita boleh. Karena anak cucune akeh. Sing tangan iki jelas wane aku. Wasiatku mau mati delen nggone kuburan umum. Bukan cucuku akeh sing nyambangi aku lho gitu. Insyaallah. Paham ya? Iya. Mbah Wali ku ngono ceritane. Nah, sampean anak cucu berapa ora roh. Gitu? Tapi mandi sama rune ku jodoh jaluk jodoh langsung kayak jodoh karo Gusti Allah. Karena cidek karo Gusti Allah. Gitu lho. Makanya latihan untuk cidek kali gurune. Gitu nggih? Dewan gurune. Mbahmu aku iki mbahmu. Mbah macanmu lah iki anakku lah kowe cucuku. Pun paham nggih?
Oh, nomor 1, cinta Rasulullah dulu. Wong guru gablek donya kok cinta donya. Ojek sekolah kok cinta donya, cinta Rasulullah dulu. Sholawat sing akeh. Nah, tak dudono rahasiane. Jange tak ajari sampean saiki tak dudono tok. Titik. Sallallahu ala Muhammad iku saking cintae karo Gusti Allah, karo Rasulullah, malaikat iku sholawate ngono iku mang. Gak dawa-dawa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sampai terawih. Sallallahu lho. Karena lo cinta ya lo pemanen sing sondok jangkar jangan salah. Sing terakhir sing kaitan gak sing terakhir gayek nang. Sik malah ngimami kaget. Dadi semangat. Gak apa-apa. Kapan manung cuma solalai cuma sak ulan pisan lho ngene nggih. Mumpung enek Roma. Wis ta solalai bau banter. Sing pertama solalai. Yo ditiawakno. Saking cintae Rasulullah. Anak juga berapa sampeyan karo Rasulullah? Lah apa wis seru nyekseni Rasulullah, masyaallah. Anggitmu nyambangi Rasulullah itu terus ndobrok kaya ziarah wali sama jam-jaman. Ora oleh ngene-ngene tok. Weh, kepikir tak dodone ya? Nggih. Urut bareng. Bismillah Pak nggih. Tak dodone temenan. Sik, matikan dulu.